selamat datang di video kami, di mana akan membahas 3 hal. Yang pertama, sejarah filsafat barat. Yang kedua, pokok-pokok pikiran filsafat barat. Dan yang ketiga, aliran hukum alam. Yang pertama, sejarah filsafat barat, di mana perkembangan sejarah filsafat barat bermula dari filsafat Yunani kuno sampai filsafat kedua. Lalu pada zaman kuno, fokus pembicaraannya mengenai alam atau mikrokosmos, yang terlihat jelas pada 3 masa. Yang pertama, Thales 625 sampai 545 sebelum Masehi. Yang kedua, masa Anaximander 610 sampai 547 sebelum Masehi. Dan yang ketiga, masa Anaximenes 585 sampai 528 sebelum Masehi. Pada masa abad pertengahan, suasananya mulai berubah dari kosmosentris ke teosentris. Hal ini berkaitan erat dengan pesatnya perkembangan agama Kristen di Eropa yang mulai pada masa patristik dan mencapai puncaknya pada masa skolastik. Adanya dampak negatif pada kebebasan berpikir sehingga pada masa ini dikenal sebagai masa kegelapan. Dalam abad ke-19 dan ke-20, manusia tetap sebagai subjek dan realitas. Lalu masa setelah tahun 1800 akan dibedakan ke dalam 2 kelompok besar, yaitu filsafat abad ke-19 dan filsafat abad ke-20. Dalam sejarah filsafat barat, dapat dibedakan ke dalam beberapa periode. Yang pertama zaman kuno, yang kedua zaman pertengahan, yang ketiga zaman modern, dan yang keempat adalah zaman sekarang. Pokok-pokok pikiran filsafat barat. Yang pertama, zaman kuno. Pada masa ini dianggap sebagai awal kebangkitan, dikarenakan pada saat itulah untuk pertama kalinya persoalan yang melibatkan rasionalitas mulai dikedepankan, sehingga persoalan yang bertolak pada mitos atau takhayul yang irasional mulai ditinggalkan. Tokoh-tokoh ternama yang memberikan pendapat mengenai filsafat. Yang pertama ada Mayer, yang kedua Heraklitos, yang ketiga ada Parmenides. Nama-nama pengikut Parmenides, yang pertama ada Zeno pada tahun 336 sampai 264 sebelum Masehi. Yang kedua ada Empedokles pada tahun 492 sampai 432 sebelum Masehi. Yang ketiga ada Anaxagoras pada tahun 449 sampai 428 sebelum Masehi. Seusai babakan perkembangan filsafat Yunani kuno mengalami masa keemasan, yaitu dengan lahirnya tokoh pemikir seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles, di mana akibat ekspansi besar-besaran yang dilakukannya, kebudayaan Yunani tersebar luas memasuki wilayah Persia, Irak, Mesir, Suriah, India, Yudea, dan Asia Tengah. Dan pada masa Helenisme ini terdapat 3 aliran filsafat yang menonjol, yaitu yang pertama ada Stoisme, Epikurisme, dan Neoplatonisme. Baik, berikutnya abad pertengahan. Abad pertengahan dimulai sejak keruntuhan kerajaan Romawi pada abad ke-5 Masehi. Zaman ini berada di tengah-tengah 2 zaman, yaitu zaman kuno dan zaman modern. Abad ini sejalan dengan berkembangnya periode filsafat yang disebut skolastik, yaitu masa keemasan agama Kristen di Eropa. Puncak keemasan agama Kristen sebenarnya sudah dimulai pada paruh terakhir zaman kuno, yang disebut masa patristik. Zaman modern yang ditandai dengan oleh pemberontakan terhadap dominasi gereja pada abad pertengahan. Filsafat zaman modern dimulai dari tahun 1500 sampai dengan 1800 Masehi, menegaskan bahwa pengetahuan tidak berasal dari kitab suci atau ajaran agama, tidak juga dari penguasa tetapi dari diri manusia sendiri. Adapun terdapat perkembangan aliran pemikiran yang menjadi warna zaman modern. Yang pertama, aliran rasionalisme yang dipelopori oleh René Descartes, yang kedua aliran empirisme yang dipelopori oleh David Hume, dan yang ketiga aliran kritisme yang diperkenalkan oleh Immanuel Kant. Zaman postmodernisme. Seusai perhelatan abad pertengahan, maka tibalah zaman modern yang ditandai oleh pemberontakan terhadap dominasi gereja pada abad pertengahan. Para pemikir filsafat pada masa ini mempusatkan perhatiannya pada hal-hal konkret dalam realitas hidup manusia. Filsafat ini bermula dari tahun 1500 hingga 1800 Masehi. Pada zaman ini, perkembangan aliran pemikiran menjadi warna zaman modern yang dimulai dengan lahirnya aliran rasionalisme, empirisme, dan kemudian aliran kritisisme. Teori hukum alam. Teori hukum alam ini pertama kali diperkenalkan oleh Aristoteles. Hukum alam ini memiliki hukum positif, yaitu hukum khusus yang dijalankan oleh negara-negara tertentu. Sedangkan hukum universal adalah hukum yang dijalankan oleh seluruh umat manusia dengan aturannya tanpa aturan yang tertulis. Friedman mencoba mengkonstruksi hukum alam ini dengan bermana dari 4 sudut fungsi yang dimilikinya. Menurutnya 4 hukum alam memiliki sifat jamak. Pertama, yakni sebagai instrumen utama dalam transformasi dari hukum sipil kuno pada zaman Romawi ke suatu sistem yang luas dan kosmopolitan. Yang kedua, ada sebagai senjata oleh kedua belah pihak dalam pertikaian antara gereja pada abad pertengahan dan para kaisar Jerman. Terus yang ketiga itu ada sebagai latar belakang pemikiran untuk mendukung berlakunya hukum internasional dan menuntut kebebasan individu terhadap
absolutisme. Yang keempat ada sebagai dasar bagi para hakim Amerika yang berhak untuk menafsirkan konstitusi dalam menentang usaha-usaha perundang-undangan negara untuk memodifikasi. Munculnya perbedaan pendapat mengenai teori hukum alam dari 3 zaman di atas menjadi 2. Yang pertama ada hukum alam klasik irasional dan yang kedua ada hukum alam klasik rasional, di mana hukum alam klasik irasional merupakan hukum yang berlaku universal dan abadi secara langsung bersumber dari Tuhan. Sedangkan hukum alam klasik rasional merupakan hukum yang universal dan abadi itu adalah rasio manusia. Sekian pembahasan materi pada kali ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.